Shalom Sobat Resi dimanapun Anda berada. Bersama saya, Priska Stefani, renungan singkat di channel Berkah Gusti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana hidup menurut daging dan bagaimana hidup menurut roh Allah. Hidup menurut daging adalah hidup dalam kenikmatan semata. Sedangkan hidup menurut roh Allah adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana kita selalu berjalan dalam bimbingan Roh Kudus. Selalu bersyukur dalam segala hal dan memiliki kasih terhadap sesama. Belum lama ini saya menjumpai dua orang anak remaja yang memiliki karakter yang sangat berbeda. Kira-kira anak itu duduk di kelas 10 atau kelas 11 di sebuah sekolah. Anak yang satu bersekolah di sekolahan yang elit terbaik di kotanya. Pakaian dan sepatunya serba maunya branded. Selalu inginkan segalanya yang bagus dan mahal. Berbeda dengan anak yang satunya lagi. Berpakaian sederhana, sepatu pun tidak mau dibelikan yang branded. Padahal mamanya ingin membelikan yang bagus dan yang mahal. Namun anak ini berkata, "Buat apa, Ma? Karena sepatu yang biasa saja juga bisa dipakai. Fungsinya juga sama dan juga nyaman. Jadi yang dipakai biasa-biasa saja yang dia kenakan sekarang ini. Lalu kalau berangkat ke sekolah, tidak mau diantar menggunakan mobil. Cukup menggunakan sepeda atau angkutan umum. Karena teman-teman tempat dia bersekolah melakukan hal yang sama. Bahkan dia merasa bahwa mamanya ini terlalu suka dandan, terlalu pesolek dibandingkan dengan mama teman-teman lainnya. Mama teman-teman lainnya itu lebih sederhana. Lalu herannya anak ini jika memiliki teman yang rumahnya megah, besar, dia menanyai temannya itu, "Hai, mengapa rumahmu begitu besar? Kenapa harus memboroskan uang dengan membangun sedemikian mewah dan besar? Padahal tidak dibutuhkan. Lebih kecil pun bisa. Sementara anak satunya jika berangkat ke sekolah selalu diantar pakai mobil yang bagus. Tentunya oleh driver pribadinya. Nah, suatu saat mobil yang biasa bagus yang dia pakai itu harus masuk bengkel. Terpaksa dia ini diantar oleh driver itu dengan pakai mobil yang biasa. Mobil tidak sebagus mobil yang biasa dia pakai sehari-hari. Nah, dia itu merasa malu. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia meminta drivernya ini berhenti agak jauh dari sekolahnya. Nah, anak ini menurut pandangan orang, sekolah di sekolahan bagus ini belajar apa sih? Berbeda dengan anak yang satunya, yang juga sekolahnya bersekolah di sekolahan terkenal, namun memiliki kepribadian dan kesadaran diri yang sangat baik sekali. Jadi anak ini memiliki nilai tersendiri, di mana anak ini hidupnya sederhana. Hidup tidak harus berdasarkan apa yang dilihatnya, dan tidak berdasarkan apa yang dipakai. Sehingga anak ini hidupnya tidak tertekan, tidak stres seperti anak yang satunya itu. Anak yang tadi itu kan merasa malu dan tertekan jika tidak bisa mengikuti
kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, memang tidak salah jika kita memenuhi kebutuhan fisik, karena memang kita punya badan, dan kebutuhan ini harus dipenuhi. Tapi secukupnya saja, dan ingat, kita juga harus memenuhi kebutuhan lainnya, di mana kita juga memiliki kerinduan roh. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai luhur. Apa itu nilai luhur? Nilai luhur ini berkaitan dengan cinta, persaudaraan, solidaritas, dan kasih. Semua itu malah jauh lebih membebaskan kita dari tekanan daripada mengutamakan kebutuhan fisik yang ujung-ujungnya menjadi tekanan pada diri kita. Yang kalau nggak diatasi ini dengan cepat akan menumpuk menjadi depresi. Kesulitan terbesar yang dihadapi masyarakat yang hidup di kota-kota besar adalah bagaimana bisa menanggapi tuntutan-tuntutan yang ada di sana. Tentang apa yang dipakai, tentang apa yang dimiliki, tentang bagaimana mereka menampilkan diri di dalam masyarakat. Tapi bukan itu satu-satunya yang menentukan harga diri, ketenaran, kepercayaan diri, dan sebagainya. Dalam hal ini, kita perlu seimbang antara kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan roh. Kebutuhan akan nilai-nilai yang luhur. Seperti contoh, hidup dalam kasih, dalam kesederhanaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Hidup rukun saling membantu dengan tulus. Sehingga bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan rohani. Sehingga kita hidup dalam roh, bukan hanya hidup dalam daging. Sehingga kita bertumbuh dalam kehidupan rohani. Dan kebutuhan fisik yang kita perlukan akan mengalir seiring kematangan rohani yang kita punya. Sehingga hidup kita akan terbebas dari tekanan yang menyebabkan depresi hidup. Jadi hiduplah dalam kasih, pengampunan yang tulus, dan solidaritas kepada yang lemah. Sekian dari saya. Tuhan memberkati.